Kemudian Intan Arandra itu globe, enggak ada wajahnya. Nah, ya. Kemudian siapa lagi nih? Nabila. Ini sudah ya, Intan? Sudah Intan? Tiara? Jawab dong, mata sudah belum saja? Sudah, Ustazah. Sudah. Udah dihafal? Sudah dihafal belum? Ayo cepat, waktu kita per detik ini. Sudah anti hafal nggak cara menguraikan satu model saja cukup? Udah dihafal belum? Tiara jawab Tiara. Muhradifa? Muhradifa ini bahasa Arab apa ya asal katanya ini ya? Udah Ustazah. Udah, ya benar ya. Sudah dihafal belum? Ah, Sudah dihafal? Kalau ada kalimat seperti ini, bintang tersenyum di langit, antum menguraikannya seperti ini, persis seperti ini. Itu dihafal, ya. Misalnya tersenyum, ini bahasa Indonesia-nya antum baca. Ada pertanyaan tidak? Yang akan saya jelaskan yang Arabnya. Yang Arabnya kalau mau ingin lebih bagus nilainya, hafal yang Arabnya. Bagaimana bunyinya? Dengarkan baik-baik. Intan, dengarkan baik-baik. Syubbiha adiya'u bitabassum. Nah, contoh kita apa sekarang nih? Bintang tersenyum di langit. Di kata tersenyum, nah ini urainya Arabnya ya. Kalau yang Indonesia, antum baca di rumah sendiri, antum pasti bisa. Syubbiha adiya'u bitabassum. Diserupakan bersinar dengan tabassum. Tsumma stu'ira lafzud dal alal musyabah bih. Kemudian dipinjam lafaz yang menunjukkan musyabah bih, yaitu tabassum. Lil musyabbah, untuk musabbah. Wahwa adiyah, yaitu adiyah. Ala sabilil istiarah tasrihiyah, menurut istiarah tasrihiyah. Karinatuhu an-najmu. Karinanya najmu. Coba baca sendiri-sendiri ya, bersama-sama. Syubbiha, buka suaranya semuanya. Biha Syubbiha adiya'u bitabassum. Summa stu'ira lafzan ala musyabbah wa tabassum lil musyabbah wa huwa adiya ala sabil isti'arah tasrihiyah wa qarinatuhu an-najm. Ya. Nah, walaupun satu modal yang dihafal, nanti saya ganti kalimat apapun, urutannya gini. Ya. Kecuali kalau antum terbalik-balik nanti apanya. Sampai di sini paham? Paham? Lanjut yang kedua. Enter yang kedua. Nah, ini kesimpulan dari apa yang saya sudah terangkan 3 minggu kalau tidak salah. Kata kuncinya ialah apa yang dikatakan istiarah tasrihiyah, ya. Kuncinya ialah analisis istiarah tasrihiyah ditinjau dari sudut musyabah dan musyabah bih. Satu, terjadi pada kata, jangan antum urai kalimat semuanya. Dua, kata pinjaman yang tertulis dalam kalimat berposisi sebagai musyabah bih. Paham, Intan? Nah, tiga, kata yang seharusnya, artinya yang punya kalimat dia, hanya tersirat dalam otak, berposisi sebagai musyabah. Ya, tiga, empat, harus ada karinah, baik tersirat maupun tersurat. Apa itu karinah? Yang menghalangi kata tersebut menjadi, ya, kata istiarah itu dengan makna yang sebenarnya. Diulangi lagi di rumah, tanya sebelum ujian. Jangan sesudah ujian ditanya. Enter. Nah,
sama dengan yang tadi. Kenapa kok hilang gambar saya? Kalau pada tersenyum, bahasa Arabnya tidak ada di sini. Lupa saya buat. Ya, di bahasa Arabnya ya. Syubbiha at-tabassum. Diserupakan tersenyum. Ya Allah, error laptop saya. Coba antum baca deh, ini error di saya nih. Coba antum baca ya, Najwa. Bintang tersenyum di balik jendela Ya, kamarnya. ya, ya. Terus, Maksudnya gadis manis bagaikan bintang itu tersenyum di balik jendela. ya. Analisisnya diserupakan gadis manis dengan bintang, kemudian lafaz bintang dipinjam untuk pengganti gadis manis menurut proses isti'arah tasrihiyah. Qarinahnya di balik jendela. Siapa yang bisa Arabnya? Yang Arabnya siapa bisa? Diserupakan. Nggak ada yang bisa. Nanti saya kirim pakai ini ya, pakai WA ya. Hurainya yang ini, yang Arabnya. Soalnya ini hitam blank nih, apa saya, laptop saya. Kalau ada yang ahli kasih tahu lah saya kenapa nih begini. Hilang gambarnya. Tapi gambar antum jelas. Foto saya jelas nggak di sana? Jelas, Jelas, Prof. Prof. Nah, tapi PPT-nya nggak jelas, hitam. Apa salahnya? Tadi mahasiswa bilang sinyal ibu kali katanya. Tapi kalau sinyal hilang dong wajah saya juga. Ada yang ahli enggak? Saya tidak bisa. Dah kalau enggak enter aja lu enter. Ya. Hilang sinarnya. Ini kata kuncinya apa? Kalau istiarah makniyah itu juga terjadi pada kata pertama, kedua, yang dipinjam dalam kalimat itu berfungsi sebagai musyabah. Musyabah binya tersirat atau dihilangkan dan tinggal ciri-cirinya. Itu tandanya makniyah itu ya. Nah, karenanya juga bisa ada baik tersirat maupun tersurat. Untuk mengetahui yang tersirat itu apa? Lihat ciri-cirinya. Kalau berkokok pasti yang dibuang ayam. Kalau mengeong pasti yang dibuang itu kucing, ya. Harus itu. Lihat ciri-cirinya. Lanjut. Ini masih kata kunci ya. Yang kalau berbicara tentang istilah asliyah dan tabaiyah, kalau asliyah itu terjadi pada isim jamid. Antum sudah tahu isim jamid? Seperti al-bahru, asyamsu, al-badru, dan lain-lain sebagainya. Ngerti Nazwa? Jangan matanya ke sana kemari dulu. Yang kedua, bila terjadi pada masdar. Masdar itu apa? At-tayru, as-sada'u, al-mashibu. Itu masdar. Apakah masdar sulasi saja? Tidak. Boleh masdar rubai, sulasi, kumasi juga boleh. Ya, bila terjadi pada itu namanya asliyah. Kalau tabaiyah, kata pinjam itu terdiri dari fiil. Ya, Nazwa jadi menghilang dia banyak gangguan Nazwa ya. Nah, bila terjadi pada fiil, fiil itu umum, baik sulasi, rubai, tabassama, dhahika, yabki dan lain-lainnya. Kemudian isim mustaq seperti ta'ira, al-khatib, al-mughani. Coba anti perhatikan. Kalau at-tayru dia asliyah. Kenapa? Dia masdar. Kalau at-ta'ira dia menjadi tabaiyah. Kenapa? Dia isim mustaq. Paham di Intan? Intan. Ahim.
Kemudian lanjut. Bukti anti fahim benarannya atau bohongannya nanti minggu depan ya, minggu depan ujian. Ini udah, enter lagi. Nah, ini contoh. Contoh, ini juga ada dibahas. Fa'in abrat fama maridas tibari. Ya, saya coba minta yang Arabnya ya, yang Arabnya. Bisakah Imadul Hamdi? Ini terjadi pada marido. Bisa anta membuat Arabnya? Kalau belum, direkam ya, direkam. Kalau pada marida, syubbiha naqasa bi marida. Ini dihafal. Diserupakan naqasa dengan marida. Artinya begini, jika aku sakit, maka tidaklah berkurang kesabaranku. Itu yang sebenarnya. Tapi karena kalimat ini majas, digantinya dengan marida. Berarti ada kata naqasa, ada kata marida. Ini sudah minggu lalu kalau nggak salah. Diserupakan naqasa dengan bahasa Arab ya. Kalau bahasa Indonesia bisa antum baca. Syubbiha naqasa bi marida. Summa stu'ira lafzud dalu alal musyabah bi wa huwa marida lil musyabbah wa huwa naqasa ala sabilil isti'arah tasrihiyah. Li'annal majaz ujriya fi fi'lin wasumya bi tabaiyah. Karinatuhu istibar. Bisa, Hamdi? Pelan-pelan saja bisa, Hamdi? Coba, saya bantu. Syubbiha, Hamdi? Hamdi? Hamdi ada? Hamdi tidak ada. Kalau Hamdi tidak ada, Rara. Banyak nggak masuk ya? Tiara. Hadir Ustazah. Nah, Rara, coba ulangi yang saya katakan tadi. Direkam di otaknya ya. Ya, kalau pada Marida, yang lain juga merekam ya, karena kita enggak ya. Enggak ketemu langsung nih. Syubbihan Hamdi kalau udah datang bilang hadir ya. Naam hadir Ustazah. Oh, hadir. Coba saya minta anta mungkin bisa. Kalau terjadi pada Marida bagaimana? Saya bantu. Syubbiha. Syubbiha. Oh bil lughah Arabiyyah saja. Noun. Kalau ingin nilai bagus nanti acuannya Arab. Yang bahasa Indonesia nomor 2. Ya, misalnya kalau yang Arab tapi betul A untuk satu nomor ya tentunya. Untuk yang bahasa Indonesia amin. Kalau bahasa Arab tapi salah tidak bisa dibaca ya di C ya. Coba Abdi pelan-pelan. Syubbiha an-naqsu bil maridi. Ya. Tsumma istu'ira lafzud dal ala musyabbah bi wa huwa al-marid. Ya. Lil musyabbah wa huwa an-naqsi. Ya. Ala sabil al-isti'arah tasrihiyah wa qarinatuhu al-istibar. Bagus. Terus satu tanggal lagi. Karena terjadi pada Lianna fi ujriyah terjadi. Li'anal majaz ujriyah fi li'anal majaz ujriyah fi isim. fil isim fil fi'il fasummiya bi isti'arah tasrihiyah tabaiyah. Isti'arah tasrihiyah tabaiyah. Ya betul. Coba yang lain menyimak ya. Saya tidak ulangi lagi. Kalau Andi dah betul, saya tidak ulang lagi. Kalau pada istibari, saya bacakan ya, nanti anta rekam. Syubbiha istibar bil insan. Summa huzifal musyabah bihi wa huwal insan. Wa rumiza syai'un min lawazimihi wa huwa marida.
ala sabilil isti'arah makniyah. Qarinatuhu isbatu marida lil istibar. Ya, lil istibar. Li'annal majaz ujriya fi masdar, istibar masdar, wasumya bi tabaiyah. Coba ulang pelan-pelan. Boleh temannya niru. Syubbiha. Halo, Andi? Namun Ustazah, Ya, coba pada istibar. Syubbiha. syubbiha, Hmm, syubbihal istibar ya. bi bil maridi, Eh, marad itu ciri-ciri. Apa yang biasanya sakit apa? Manusia bil kan? qalbi, bin nas. Bil insan. Syubbihal istibar bil insan, sumastara Kemudian lafzud dal. enggak. Eh, Kalau summa lafzul isti'arah itu di marida. Kalau ini summa huzifal musyabah bih. Huzifa. Kemudian dibuang musyabah bihnya yaitu insan. Ya, coba baca. Coba baca. summa Summa huzifa, ya. summa huzifa musyabbah bi wa huwal insan. Tapi walaupun dia bilang warumiza syai'un warumiza syai'un min lawazimihi. Coba baca. Wa rumiza syai'un min lawazimihi wa huwa Wahwa marida. al marido. Wahwa marida. Ciri-cirinya kan? Wahwa marida. Ala sabilil Isti'arah makniyah. makniyah. Karinatuhu. Karinahnya isbatu marida lil istibar. Isbatu marida lil istibar. Coba. Itsbatul marido bil istibar. Coba sekali lagi. Ya. Ya. Syubihal istibar bil insan, Nah, thumma hudhifa musyabbah bi wa rumiza min lawazimihi. sebelumnya huzifa musyabah bi wa huwal insan. Nama wa huwal insan wa rumiza min lawazimihi, yakni al istibar Marida. al Yang marido. Nah, ciri-ciri manusia yang hilang di sini kan marida, ya. Bahwa marida wa huwal marido ala sabilil isti'arat makniyah. maknanya, ya. Li'anal majas ujriya fi, Masdar ya. fasumia bi isti'aratil makniyah tabaiyah. Ya, betul ya. Kalau begitu jawabannya ini untuk semua, untuk satu nomor itu tuh udah 10 atau 100 nanti ukurannya pasti tertinggi ya. Bisa sekali lagi dengan lancar? Insyaallah Ustazah. Ya, coba. Syubiha istibar bil nasi syubiha istibar bil insani thumma hudhifa musyabbah bi wa huwal insan wa rumiza min lawazimihi yakni al marid ala sabil isti'aratil makniyah lian al ujriya fi masdar fasumya bi isti'arah makniyah tabaiyah. Ya, ada yang tinggal karinahnya. Wa qarinatuhu itsbatu istibar bil maridi. Isbatu marida lil Isbatul marido istibar. lil istibar. Nah. Ya, terbalik ya, isbatu marida. Dah. Yang lain paham ya? Eh kalau bisa nanti Andi ditulis Arabnya, dibagikan ke teman. Namun Satu saja model, insya Allah. satu model saja, nanti yang lain nih. Coba kita beranjak kepada contoh yang lain. Oh ini, ya. Jadi kalau ini Indonesianya ya, kalau terjadi pada kesabaran namanya istiarah makniyah. Ini analisisnya diserupakan kesabaran dengan manusia. Anda bisa baca ini, sama dengan yang tadi. Ya, lanjut. Saya mau Arabnya aja sekarang. Keywordnya, kalau musyabah bih tertulis, namanya tasrihiyah. Kalau musyabah yang dibuang, istiarahnya makniyah yang tadi. Terus, ya. Nah, ini siapa yang bisa seperti Hamdi tadi? Bila terjadi pada humma, susunannya sama dengan yang tadi. Wa in uhmam
famahumma i'tizami. Jika aku demam, maka tidaklah demam famahumma i'tizami. Tidaklah demam cita-citaku. Jadi demam dengan cita-cita tidak cocok. Tapi kalau saya katakan jika aku demam, maka ibuku pun tidak demam. Ini itu tidak masalah, ya, bukan majas itu. Di pada humma. Siapa? Ya, ini dia lagi dicatat nih. Kalau terjadi pada humma, seperti Hamdi tadi siapa? Diserupakan titik-titik dengan titik-titik. Coba, ada? Harus berlomba-lomba ini. Kalau enggak, saya suruh Hamdi sekali lagi supaya lagi paham. Ya, Hamdi coba baca. Kalau terjadi pada humma, susunannya seperti tadi. Syubbiha. Syubbihan naqsi bil humma. Kalau Thumma fiil deh. Fiil dengan fiil ya. Syubbiha naqasa bihumma. Naam saja. Ya. Syubbihan naqasa bil humma. Thumma istu'ira lafzu Ya, ini betul. thumma istu'ira lafzu dal ala musyabbah bi wa huwa humma lil musyabbah wa huwa naqasa ala sabil al isti'arah tasrihiyah wa qarinatuhu i'tizami. Ya, betul. Satu langkah lagi. Li'anna ujriya fi masdar i'tizami masdar ya Ustaz. Enak, yang kita kan bahas huma. Ya humanya li'anna ujriya fil fi'l fasummiya bi isti'arah tasrihiyah at-tabaiyah. Ya. Ya, mantap. Kalau pada yang tizami. Kalau pada yang ya ini kan sama dengan yang tadi istibar. Kan yang tizami itu nggak cocok dengan huma. Jadi berarti manusia yang huma biasanya siapa? Yang demam biasanya siapa? Insan. Ya, siapa yang tadi? Syubbiha yang tizami bil insan. Thumma hudhifa musyabbah bih wa huwa insan wa rumiza min lawazimihi wa huwa ada tinggal satu kata wa rumiza syai'un min lawazimihi wa rumiza syai'un min lawazimihi wa huwa al-i'tizam. Ciri-ciri yang hilang itu apa? Ciri-ciri dari manusia di sini apa? Humma. Wa rumiza syai'un min lawazimihi wa huwa al-humma ala sabil al-isti'arat al-makniyah. Soalnya li'anna ujriya fi i'tizam itu masdar ya sudah. Ya. So, li'anna ujriya fil masdar fasummiya bil isti'arah al-makniyah al-asliyah. Ya. Ya. Jadi ketika satu katanya di mana? Li'annal majas ujriya fi li'annal majasnya tinggal ada ya. Li'annal majas ujriya fi masdar fasummiya aidan bi asliyah. Ya. Ya. Jadi di dalam analisis nanti dalam ujian pertama menentukan musyabah bihnya itu penting sekali ya. Syubhiyah ini bi ini berarti yang sesudah bi itu musyabah bi. Lanjut kita bahas cepat aja. Siapa lagi yang lain? Harus bisa yang lain. Ini ada Arabnya, jadi antum bisa baca di rumah. Saya hanya tujuannya. Ta'arrada lisahab waqad kafalna. Fakultu ilaik inna ma'i sahab. Awan hitam menuju ke arah kami. Datang itu ya. Aku katakan, nyah kau awan. Aku sudah bersama awan. Nah, kebetulan ini belajar saya kasih merah. Dan di dalam ujian tidak ada merah-merahnya itu. Ini artinya apa? Terjadi pada sahab. Sekarang Intan, coba. Mana yang benar? Nyah kau awan. Aku sudah bersama seseorang yang bagaikan awan. Atau, nyah kau awan. Sesungguhnya aku sudah bersama awan bagaikan manusia. Mana yang benar? Yang pertama, Ustazah. Apa aku tadi? Sudah bersama orang yang bagaikan awan. Ya. Kalau begitu bunyinya, mana yang musyabah bih? Mana yang musyabah bih? Nah, bisa, kalau selama belum bisa menentukannya, berarti belum paham benar. Ya.
Aku sudah bersama seseorang yang bagaikan awan, yang laksana awan. Sesudah laksana itu pasti musyabah bih. Berarti sahab musab Musyabah bih. ya, musyabahnya mana? Mahbub atau mamduh. Orang yang kita puji, orang yang kita sanjung. Biasanya inna ma'i al-mahbub kasahabi. Bukan inna ma'i as-sahabu kal mamduhi, bukan. Ya, kalau begitu mana musyabahnya? Intan. Saya tidak bisa melihat semua nih. Nah, musyabahnya mana? Berarti yang seseorang Ustaz yang bagikan awan. Ya, yang bagikan awan. Berarti musyabahnya seseorang. Iya, Musabah, seseorang. ya, musabahnya Musababinya awan Ustaz. awan. Ya, karenanya ada di teks itu masalah mana? Itu ada di teksnya. Mai, ya. Jadi uraian ini Tiara dan yang lain semuanya itu dihafal dalam tempo minggu ini ya, karena minggu depan ujian. Ya, minggu depan ujian. Betul hasilnya, salah prosesnya, tidak ada nilainya. Betul prosesnya, salah hasilnya juga tidak ada nilainya. Coba perhatikan baik-baik itu Tiara. Syubbiha al-mahbub bisahab. Ada, Tiara lihat. Ada. Tiara. Ada Ustazah. Nah, ya, jangan syubbiha sahab bil mahbub ya. Summas tuanyira. Lafzud dalu alal musyabah bi wa huwa as-sahab. Apa artinya? Tahu enggak? Kemudian dipinjam lafaz yang menunjukkan musyabah bi, yaitu as-sahab, lil musyabbah, untuk musyabbah, wa huwal mahbub, ala sabilil isti'arah tasrihah. Ya, qari al-qarinah sama dengan main. Baik, selain Hamdi, selain Intan, ada yang lain yang mau mencoba di luar kepala? Cepat, boleh. Boleh, saya tenang nih tidurnya malam karena antum mau ujian. Kalau jatuh nanti saya yang kecewa. Ya, nanti nanti waktu layar ditutup saya minta satu-satu ya, no, di luar kepala. Entar lagi. Sekarang kita memperkaya contoh dulu. Terus, udah tadi? Lanjut. Habis Sudah ya? habis Habis. Prof. Nah, itu slide keberapa tadi? Ketiga ya? Ya. PPT ketiga, iya. Ya, sekarang buka PPT keempat. Yang lain harus bertanya ya, coba direkam memorinya ke ini ya. Haidar ada Haidar. Nah, ini dalam buku semuanya. Kalau mau lihat dalam buku nanti lihat ada pasti ya. Coba yang pertama apa? Ini masih latihan. Ya, nah. Kalau antum fotokopi ini bisa dibuka ini. Kalau ada apa ini. Yang tadi. Qamat tuzalliluni minasyamsi. Nafsun ahabbu ilayya min nafsi. Mana mufradat yang tidak tahu? Ayo cepat. Ya, ya. Nanti jangan saya bilang kok Hamdi terus karena Hamdi yang ngerti tadi. Jadi kalau antum semua pasti saya sebut nama nanti. Ini. Hamdi baris pertama ada yang nggak tahu artinya Hamdi? Eh, yang qala Ibnul Amid ya Ustazah. Hah? Yang qala Ibnul Amid. Ya. Tazallalni Ustazah.
Tuzalliluni, zallala Tuzallil. yuzallilu. Tuzalliluni, memayungi aku. Rimizallah payung, mizallah payung. Tuzallilu kata kerjanya. Nah, artinya semua tahu. Bisa menerjemahkan dengan terjemahan sastra? Belum. Saya bantu ya. Biasa itu puisi itu orang pertama itu di kalimat pertama itu aku dia itu disembunyikan. Dia berdiri memayungi aku. Nah, baru kalimatnya di belakang baru ketahuan. Dia berdiri memayungi aku dari matahari. Siapa dia? Seseorang yang lebih sayang kepadaku daripada diriku sendiri. Nah, ini biasa nih. Dia tadinya berpanas-panasan, enggak ingat pakai payung. Datanglah seseorang yang tanpa nama memayunginya. Itu masih real. Berarti seseorang itu lebih menyayangi aku. Karena tadi aku enggak peduli mau panas mau hujan. Lebih sayang kepadaku daripada diriku sendiri. Paham ya? Kalimat pertama ini tidak ada apa-apanya dari segi balaghahnya. Ini kalimat biasa, walaupun indah diterjemahkan. Coba yang keduanya. Ada hubungannya ya. Qamat tuzalliluni wa min ajabin. Syamsun tuzalliluni minasyamsi. Dia berdiri memayungi aku. Sungguh aku kagum. Matahari memayungi aku dari matahari. Ada perasaan apa? Yang kedua? Ada perasaan majas enggak? Ada. Ada. Matahari memayungi aku matahari. Matahari kan cuma satu. Kok matahari memayungi aku dari matahari? Pasti salah satunya adalah majas. Yang mana majasnya? Matahari yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Yang pertama. Berarti dia berdiri memanggil aku dan sungguh aku kagum. Seseorang yang bagaikan matahari memanggil aku dari matahari, atau matahari yang bagaikan seseorang memanggil aku dari matahari. Mana yang benar? Seseorang bagaikan matahari. Seseorang yang bagaikan matahari memanggil aku dari matahari. Kalau antum sudah bisa memposisikannya, pasti sudah bisa menjawabnya. Kalau begitu istiarah apa ini? Tasrihiyah. Tasrihiyah. Kenapa? Karena musyabahnya tertulis. Siapa itu yang menjawab? Siapa itu yang menjawab? Kalau ada dicatat namanya siapa yang menjawab? Najwa, Prof. Hah? Najwa. Najwa. Ya. Nah, itu persoalan sampai di situ sudah bisa menentukan yang tertulis ini musyabah atau musyabah bih itu sudah 50% benar. Kalau yang tertulis musyabah bih berarti istiarah tasrihiyah. Kalau yang musyabahnya itu apa? Musyabah bihnya dibuang, tinggal ciri-cirinya pasti maknanya. Najwa, tolong uraikan dengan lengkap seperti Hamdi tadi, bisa tidak? Syamsun tuzaliluni minasyamsi. Coba. Syubbiha. Syubbiha Anas. Nas ya. Biasanya, ya betul Anas, tapi di sini sudah difokuskan dengan sifat matahari itu dermawan ya. Orang yang baik atau orang yang dikasihi. Mahbub lah istilahnya mahbub. Mahbub itu enggak semata-mata remaja ya. Ibu juga mahbubah, ayah juga mahbub ya. Syubbiha al-mahbub bisyams. Thumma istu'ira lafzuddal ala musyabbabih wa huwa asyams lil musyabbah wa huwa al-mahbub ala sabilil isti'arah at-tasrihiyah. Qarinatuhu tuzalliluni. Ya. Lisa babi li'anna majas ujriya fil ya terus isim jamid. Kayu sama bil isti'arah asliyah. Ya. Ya, bagus.
Jadi pertahankan ya minggu depan nih. Pertahankan. Sudah baru 2 yang bisa paham, yang lain masih diam ya. Yang kedua, udah Ibu bahas nggak tadi ya? Tentang awan tadi udah Ibu bahas? Ta'arrada lis-sahab waqad kafalna fakultu ilaik inna ma'is sahab. Awan hitam menuju kami, waktu itu kami akan pulang. Ta'arrada li ashab dan waqad kafalna, kami akan pulang. Fakultu, maka aku katakan kepada awan yang sebenarnya, nyah kau awan, ilaiku nyah kan? Nyah kau awan, aku sudah bersama awan. Aku sudah bersama awan. Feelingnya mengatakan sahab itu sebagai apa yang kedua? Aku sudah bersama awan. Siapa yang bisa jawab? Sebutkan namanya. Ayo. Nggak ada? Saya panggil Hamdi lagi. Inna ma'is sahab. Ini sebagai apa sahabnya? Musyabah bih. Musyabah bih. Jadi kalimat sempurna. Ya kau awan, aku sudah bersama seseorang yang bagaikan awan. Bukan, bukan. Ya kau awan, aku sudah bersama awan yang bagaikan seseorang. Salah. Ya. Jadi diulang-ulang, dilatih emosinya. Aku sudah bersama seseorang yang baik, yang dermawan, bagaikan awan. Jadi berarti istiarah apa, Najwa? Tasrihiyah. Istiarah tasrihiyah. Karenanya, Qarinahnya ma'i. ma'i, betul. Ya, oke. Ketiga, kita cepat aja. Fayauman bi khailin tatrudu, ini mutanabi yang ngomong. Fayauman bi khailin tatrudur rum anhum. Wa yauman bi judin tatrudu fakra wal jadba. Mana yang nggak tahu artinya? Zilfa? Hanan? Anissa? Hadirah Oh ya, Hanan. Mana yang nggak tahu artinya? bi khailin saja. Bi khail. Siapa yang tahu khail artinya apa? Tahu enggak? Yang tadi Najwa dan Andi, khail. Makna 1, 2, 3 nggak ada. Ya, maknanya hisan. Hisan. Hisan yaitu kuda. Suatu hari dengan berkuda, yuk lanjut. Anan. Suatu hari dengan berkuda, Anan, enggak tahu? Heti Nurbaiti. Askia. Ahmad Hujani. Enggak ada? Najwa. Tatrudu menghalau ya, Prof. Menghalau, mengusir. Satu Ya. hari dengan kuda yang mengusir kaum Rum dari mereka. Ya. Terus, wa yauman bijudin tatrudul fakra wal jadba. Jadba makna, Prof. Jadwa kelaparan. Najwa, tahu? Heti Nur, Askia, Fadila, Sofia, Kohana, Fizla, Dewi Lasmi, Syafa, Aulia Putri, Laila, Fadia, Anina, ada Farah, Haji Muhammad, Mudrika, mana ya? Mudrika, Fatilah Anwar, tak ada ya. Hamdi lagi saya panggil. Ustazah. Ya.
Dan hari di mana dengan kelaparan menghalau kefakiran dan jadaban ma'ruf tuh Ustazah. Nah, ya. Terbalik ya, saya betulkan, memang puisi ini susah. Suatu hari dengan berkuda kau usir tentara Rum dari mereka, dan suatu hari ini karena nakirah ya, dengan kedermawanan kau usir kefakiran dan kemiskinan. Nah, di sini terjadinya di kalimat pertama itu tidak ada apa-apa. Ini di saat perang, Yauman yang pertama di saat perang. Di saat perang dengan berkuda kau usir tentara Rom. Wayauman yang kedua di saat damai. Dan di saat damai dengan kedermawanan kau usir kemiskinan dan kelaparan. Pertanyaannya, kemiskinan itu bisa diusir atau bisa mengusir seperti mengusir binatang buas kah? Tidak. Tapi dia bisanya dientaskan. Ya, dientaskan. Bisakah kemiskinan, ini pertanyaan umum ya, bisa nggak kemiskinan itu lenyap di muka bumi? Bisa? Tidak bisa. Yang bisa dientaskan. Mengapa saya berani mengatakan kemiskinan tidak bisa dihilangkan? Ya, kalau dihilangkan, itu makna Al-Quran itu jadi apa? Infak sedekah untuk siapa? Al-Quran berlaku untuk sepanjang hidup manusia. Jadi kemiskinan itu, kaya miskin itu pasti ada. Tapi jangan miskin yang diciptakan, karena kemiskinan itu juga bermacam-macam. Ada kemiskinan mutlak, ada kemiskinan politik, ada kemiskinan ini ya. Jadi kembali kepada pokok persoalan, al-fakru itu tidak cocok diusir, tidak bisa diusir, tapi dia bisa dientaskan. Bisa damai. Dengan jud adalah kedermawanan, dengan kepemurahan kau usir kemiskinan, artinya kau entaskan kemiskinan. Jadi bisa terjadi pada tatrudu dengan ini kalimat entas dan tatrudu. Entas kurangi lah ya, mengurangi. Di saat damai kau kurangi ya di saat damai dengan kedermawanan kau kurangi kefakiran. Nah, berarti sudah bisa menjawab ya kalau sudah Ibu bantu ya. Kalau pada tatrudu istiarah apa ya, rame-rame aja? Tasrihiyah. Tasrihiyah. Diserupakan titik-titik dengan titik-titik. Diserupakan mengurangi dengan tatrudu atau mengentaskan dengan tatrudu. Mana karenanya? Al-faqru. Al-faqru. Nah, wal jadbu sama. Dua-duanya boleh langsung dipakai. Ya, istiarah tasrihiyah. Karena dia fiil, udah bisa lanjut tuh, saya Ibu udah yakin. Kalau pada al-faqru, istiarah makniyah. Ya, istiarah makniyah. Jauh di hati ibu ingin mendengarkan teriakan dari balik Zoom ini. Saya Bu, saya mau coba gitu, berlomba-lomba gitu ya. Baiklah, kalau pada al-faqru makniyah diserupakan titik-titik dengan titik-titik. Coba Hamdi. Apa yang cocok dengan usir? Binatang. Binatang buas lah tentu ya, binatang buas. Atau binatang semuanya bisa. Atau secara umum binatang buas. Atau musuh diusir juga tidak apa-apa, musuh. Nah, boleh asal cocok dengan kata tadrudu. Diserupakan al-faqru bil, kalau binatang buas bahasa Arabnya al-wuhush. Ya, al-wahsu atau binatang buas saja. Mau simpel boleh dengan menyebutkan dengan kucing, dengan ayam, boleh, pokoknya cocok kata tadrudu. Ya, bil hayawanat ya. Syubbiha al, ya bareng-bareng sama saya. Syubbiha al-faqru ya bil wuhus atau bil hayawanat ya. Kemudian summa hudhifa musyabbah bi bahwa al-wuhus
Wa Terus rumiza min lawazimihi warum bisa saya milawazimihi wa huwa wal al-wuhush. lawazimnya apa? Lawazim Al-faqru. lawazim yang cocok dengan binatang tadi apa? Dengan binatang. Tatrudu. Sumarum iza ilahi bisya'in min lawazimihi wa huwa tatrudu. Ala sabilil. Isti'arah makniyah. Kenapa kok bingung Hamdi yang kedua ini? Tadi udah benar. Apanya? Ya, kurang fokus Ustazah, afwan. Kurang fokus ya. Jadi diserupakan apa tadi kalau pada al-faqru diserupakan al-faqr. Syubiha al-faqru bil wuhus. Summa stu'ira lafzud summa ghuzifal musyabah bi wa huwa al-wuhus wa rumiza syai'un min lawazimihi wa tatrudu. Karenanya mana? Isbat. Isbatu tatrudu. Zahir mana zahir ya? Isbatu tatrudu lil apa? Jangan lil binatang ya. Kalau binatang itu udah cocok juga. Lil fakri. Al-fakru ya ditetapkan tatrudu lil fakri. Ya. Enter terus. Nah, ini Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minaz zulumati ilan nur. Nah, kira-kira di mana? Feeling di mana terjadinya majas. Kitab yang kami turunkan kepadamu untuk kamu keluarkan manusia itu dari kegelapan kepada cahaya. Ya, terjadinya pada zulumat. Kenapa pada zulumat? Nah, jadi maksud ayat ini litukhrijan nasa minal apa? Lawan iman apa? Dolalah. Iya, dolalah ya. Minat dolalah ilal huda. Itu yang dimaksud. Tapi karena dolalah itu ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Tapi kalau gelap, orang betul-betul tidak bisa melihat apa-apa. Jadi lebih dahsyat gelap daripada ad-dalalah. Yang dahsyat itu sudah pasti musyabah bih. Nah, kalau begitu apa? Syubhah apa? Syubhah? Syubihat dolalah bizulumat. Ya, itu siapa tuh yang jawab? Kanan saja. Syubhah ad-dalalah bizulumat. Kemudian berarti sudah pasti apa? Sudah pasti istiarah apa? Tasrihiyah. Ya. Kemudian sumastu'ira, pasangannya sumastu'ira. Bisa Hanan lanjut. Sumastu'iro azulumat. Nah, sumastu'ira al-lafzud dalu alal musababi wa huwa az-zulumat. Gitu ya, supaya lengkap dulu. Sumastu'iro al-lafzu ad-dal al-lafzu ad-dal dalu alal musababi ala musyababi wa huwa zulumat. Ilat dolalah. Lid dolalah. Lil musabbah. Lil musyabah. Ya jangan ya wa huwa ad-dolalah. Iya, seperti itu ya. Ya. Terus ada pertanyaan? Pasti antum menanyakan mana karenanya. Baru di sini ketemu karenanya itu namanya malhuzah, tersirat. Tidak ada tertulis di sini. Tersirat. Tidak mungkin arti gelap itu kan artinya tidak ada cahaya, bukan ruangan tanpa cahaya. Ini maksud dari perasaan kita
Masa manusia dikeluarkan dari ruang yang kedap cahaya ke ruang yang ada cahaya? Bukan. Ini pasti ini namanya karena, ya. Paham ya? Jadi karena itu tidak selamanya tertulis, tapi adalah perasaan tersirat. Nah, begitu juga pada An-Nur. Nah, selain Hanan siapa lagi ya, Hanan? Selain Hanan. Siapa mau coba? Hah? Ya, boleh cepat kita selesai. Tidak ada? Siapa? Rizka. Rizka. Ya, coba Rizka. An-Nur kan sudah. Ya, kalau pada An-Nur. Syubbiha huda tadi huda. Ya. Syubbiha huda bin nur summa stu'ira lafzud dal ala musyabbah bih wa huwa an-nur. Walil musyabbah wa huwa huda. Ya. Sabilil isti'arah tasrihiyah. Wa qarinatuhu tadi tersirat. Tadi tersiratnya. Tersirat bahasa Arabnya malhuzah, ya. Malhuzah. Udah pintar. Kita tuntaskan. Ini puisi agak berat nih. Aqbala yamsi fil bisati famadara ilal bahri yas'a, bukan titik 3 ya, nanti dibuang titik 3-nya, yas'a am ilal badri yartaqi. Coba ditutup deh PPT-nya supaya saya mau ini. Ya. Mudah-mudahan ada yang ngantuk ya. Aqbala yamsi fil bisati. Tapi saya percuma juga buka PPT, yang saya lihat yang ada wajahnya cuma Najwa. Ya. Apa tadi contoh saya? Aqbala yamsi fil bisati famadara ilal bahri yas'a am ilal badri yartaqi. Aqbala, fi'il aqbala digabung dengan fi'il mudhari artinya apa? Apa artinya? Sudah belajar belum di kawaid? Kata aqbala dihubungkan dengan fi'il mudhari artinya adalah mulai. Aqbala abki, mulailah saya menangis. Tadi belum menangis, tapi mulai menangis. Ya. Aqbala yamsi, mulailah dia berjalan. Ya. Fil bisati, di atas permadani. Itu belum ada apa-apanya, itu masih kalimat biasa. Aqbala yamsi fil bisati. Famadara, dia tidak tahu. Ilal bahri yas'a am ilal badri yartaqi. Dia nggak tahu ke laut kah dia atau ke bulan. Jadi kita yang memahami, dia berjalan di permadani, tapi dia nggak tahu ke laut atau ke bulan. Nah, ini pasti kalimat majaz ini. Ya, saya kasih contoh. Siapa ya? Saya kasih contoh ya. Yasmin. Nazwa. Boleh nggak saya bertanya? Kenapa teman-teman itu enggan ya melihatkan wajahnya? Ya. Kenapa? Jawabnya. Ada yang menjawab begini, benar apa tidak ya? Karena kuotanya nggak cukup. Benar. Benar, Nazwa? Mungkin lagi ada yang kurang sehat juga, Prof. Nah, ya kalau kuota kurang cukup, kita ambil ya. Kita ke kampus kan juga pakai ongkos ya. Kalau ini berapa ya biayanya? Tidak ada lagi bantuan dari universitas kuota. Dulu waktu pandemi kan dikasih mahasiswa dikasih apa? Apa namanya itu? Kuota bantuan ya. Kuota. Sekarang nggak lagi? Sudah tidak, Prof, dari tahun lalu. Oh, enggak lagi ya. Ya mungkin itu ya. Tapi enggak apa-apa. Saya kasih contoh begini. Saya takutnya enggak nyimak ya. Saya gini.
Misalnya Najwa bersalah kepada Bu Zur, ya, salah, tidak menjalankan tugas misalnya. Lalu mau minta maaf ini ceritanya. Najwa bilang, mulailah saya menuju Kelapa Gading naik ojek, itu bla 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 aja tuh ya. Mulailah saya ke Kelapa Gading, naik ojek. Aku enggak tahu, kata Najwa, ke lautkah aku atau ke bulankah aku? Kira-kira apa imajinasinya di sini? Dia ke Kelapa Gading, di Kelapa Gading nggak ada laut, nggak ini. Tapi ya naik angkot. Tapi dia ngomong, saya nggak tahu ke lautkah saya. Nah, itu ditafsirkan. Mulailah aku berjalan naik angkot, naik Transjakarta menuju ke Kelapa Gading. Aku tidak tahu kepada Ibu Zuliati yang bagaikan lautkah saya akan berjumpa. Apa artinya itu bagaikan laut di situ? Pemurah. Yang saya mau dimarahin tidak jadi dimarahin. Yang saya mau di-TL-kan tidak jadi di-TL-kan, tidak tolong. Ya, kepada Bu Zuliati yang bagaikan lautkah? Jadi Zuliatinya dibuang. Atau kepada Ibu Zuliati yang bagaikan bulankah saya akan menghadap? Ya, paham ya? Ini puisi, soalnya puisi memang harus diajarkan belak-belakan dulu ya. Atau antum bersalah dengan Pak Syarif. Anti bersalah dengan Pak Syarif. Mulailah aku menuju gedung Dewi Sartika. Lalu naik lift ke lantai 8. Aku tidak tahu ke lautkah aku atau ke bulankah aku. Jelas ada laut kan? Mana ada laut di Rawamangun. Nah, tapi di situ ada kiasannya. Kepada Pak Syarif yang bagaikan lautkah saya akan bertemu. Atau kepada Pak Syarif yang bagaikan bulankah saya akan mendaki. Paham ya itu artinya? Paham? Buka lagi PPT-nya deh. Buka lagi PPT-nya. Siapa tadi? Ya. Jadi, mana contoh yang terakhir tadi? Mana contoh yang tadi, yang di atas tadi? Nah, Aqbala yamshi fil bisat. Ini seorang rakyat yang bersalah mau menghadap presiden. Ya. Apa yang ini, mengapa saya mengarahkan ke presiden? Karena di situ ada al-bisat. Apa arti bisat? Permadani setapak. Kalau ketemu menteri itu kan ada permadaninya ya. Bisat itu permadani. Mulailah dia berjalan di atas permadani, maka dia tidak tahu ke lautkah dia akan pergi atau ke bulankah dia akan mendaki. Nah, di sini presiden lah ya. Karena di dalam contoh itu raja, tapi di sini presiden. Orang yang bersalah. Jadi dia mulai berjalan di atas permadani tapi dia tidak tahu kepada presiden yang bagaikan lautkah dia akan pergi atau kepada presiden yang bagaikan bulankah dia akan mendaki. Paham seperti sini? Enaknya luring kan gitu, saya bisa menatap antum. Ustazah, bagaikan bulan itu maksudnya gimana, Ustazah? Iya, bulan apa sifat bulan? Harus tahu sifat bulan gimana? Bersinar. Bersinar. Dia menyinari alam ini pilih kasih enggak? Oh, saya mau menyinari hutan di gunung saja. Saya enggak mau menyinari laut. Enggak kan? Dia menyinari seluruh alam. Ya, itu sifat badrun. Sifat bahrun juga dermawan dan baik sebetulnya. Ya. Jadi dia tidak tahu kepada presiden yang bagaikan lautkah saya akan pergi. Artinya apa? Kesalahan saya dimaafkan, dermawan, pemurah. Atau kepada bulankah dia bukannya memarahi aku, bahkan memberikan sinar kepadaku. Paham ya? Jadi dalam menganalisis puisi itu, pertama bisa baca, yang kedua tahu artinya, yang ketiga menghayati, dan yang keempat baru mengapresiasinya. Ya, antum kalau hobi puisi 4 langkah itu minimal paling kurang.
Pertama bisa membaca, bisa tahu, artinya tahu, kemudian menghayati. Orang tahu belum tentu bisa menghayati, kemudian baru bisa menilai. Ya. Jadi apa pertanyaan? Jadi di mana persoalan kita sekarang? Di Al-Bahru dengan Al-Badru. Kita uraikan satu-satu di Al-Bahru dulu. Siapa mau? Yang saya catat Alia, tadi pagi Alia, Najwa, Hamdi, Rizka. Siapa bisa? Kalau terjadi pada Al-Bahru. Ada? Tidak ada. Entah kan tidak tahu, entah malu, entah apa ya. Kalau puasa, kita sama-sama puasa ini. Dia tidak tahu. Sekarang ke presiden bagaikan lautkah dia akan pergi, atau ke laut bagaikan presidenkah dia akan pergi? Mana yang benar itu? Itu penting tuh. Yang mana? Presiden bagai laut. Ya, kalau sudah menentukan itu berarti laut yang tertulis. Berarti laut menjadi musyabah apa musyababi? Musyababi. Musyababi. Kalau musyababi tertulis namanya isti'arah tasrihiyah, ya. Ini kalau kita cari mana karenah yang melarang al-bahru itu dari arti yang sebenarnya. Ini panjang. Aqbala yamsi fil bisat. Oh boleh ya karenahnya panjang? Boleh. Pokoknya apapun yang melarang majas itu dari arti sebenarnya itu adalah karenah. Tidak harus satu kata. Aina karinatuhu? Karinatuhu aqbala yamsi fil bisat. Dia berjalan di permadani. Kok ada kata laut? Tapi kalau saya katakan, mulailah aku menapaki pasir putih di pantai Ancol. Aku tidak tahu, ke laut kah aku? Ya pasti ke laut lah. Karena ada kata Ancol, ada kata pasir. Ini enggak, di permadani. Ya, permadani. Aqbala yamsi fil bisat famadara. Ya. Jadi terjadi pada al-bahru isti'arah tasrihiyah. Tasrihiyah apa? Tasrihiyah apa? Aku enggak tahu. Tasrihiyah? Asliyah. Asliyah. Mengapa asliyah? Karena terjadi pada isim jamir. Iya. Begitu juga pada al-badru. Jadi kalau antum di al-badrunya betul, di al-badrunya salah, berarti antum tidak konsisten. Berarti saya menganggap antum tidak paham. Mungkin yang satu nyontek ke teman, yang satu nyontek ke kiri, gitu ya. Jadi al-badru juga gitu. Diserupakan presiden Malik ya, syubihal Malik bil Badri. Jangan syubihal Badru bil Malik. Kemudian dipinjam dan seterusnya. Itu juga isti'arah tasrihiyah asliyah. Paham? Kalau tidak paham, tanya saya. Tidak ada waktu lagi ya, minggu depan dah ujian. Qala ta'ala ala lisani Zakaria. Ini ayat. Ayat di mana Zakaria mengeluhkan bahwa dia sudah tua. Apa katanya? Rabb, inni wahanal azmu minni washta'ala ra'su syaiba. Ya Rabb, aku sudah lemah, sudah tua, dan kepalaku sudah tumbuh uban. Ya, washta'ala ra'su syaiba. Bernyala, bukan tumbuh, bernyala uban di kepalaku ya. Ini juga 2 kali terjadi. Ini 2 kali. Kalau yang di atas tadi sekali, al-bahru saja. Kalau ista'ala ra'su syaiba. Bisa terjadi pada ista'ala, bisa terjadi pada ar-ra'su. Ya, saya tidak bisa melihat antum, tidak bisa melihat nama antum. Siapa yang bisa menguraikan pada ista'ala? Pada kata ista'ala. Karena kalimat ini harusnya bunyi, ya Rabb, aku sudah lemah dan kepalaku sudah tumbuh uban. Ada kata tumbuh, ada kata bernyala. Bernyala itu yang dahsyatnya.
Gimana? Siapa bisa? Syubbiha. Syubbiha. Cepat. Kan saya udah bantu. Ista'ala ini berpasangan dengan apa nih? Dengan nabata. Harusnya tumbuh. Kepala uban ya. Tumbuh. Ini sekarang ista'ala. Atau hanya meletakkan saja. Kalau masih ragu-ragu ya gimana ya? Syubbiha. Nabata Ya. ta'ala. Ya, najwa. Kemudian Mastu'ira lafzud dal ala musyabbih wa huwa ishta'ala lil iya ya benar. ayah Lil lil musyabbah wa huwa nabata ya. ala sabili isti'arah tasrihiyah lisababil isti'arah ujriya fi fi'lin kaisama bisti'arah tab'iyah. Ya, qarinatuhu Ar-ra'su. ya. Ya. Kalau pada ar-ra'su. Coba nggak lihat catatan. Syubihar ra'su bin nabat. Ya. Ar-ra'su ya Hamdi. Kalau pada ar-ra'su. Syubihar ra'su bin nabat. Bentar. Yang bernyala biasanya apa? Ini kan ciri-cirinya bernyala. Bil misbah. Misbah bisa, kayu bakar bisa, kompor bisa. Coba syubihar ra'su bil. Syubihar ra'su bil misbah. Ya. Hudhifa musyabbah bi wa huwa al misbah. Wah, apa tadi? Summa Wahuzifa. Ya, wahuzifa. Ya, wahuzifa. wa huwa al misbah. Iza syai'un min lawazimihi wa huwa ishta'ala. Ya. Ala sabila isti'arah makniyah. Karena ujriya fi fi'li ya bi isti'arah makniyah taba'iyah. Istiarat ya, betul. Nah ini ibu-ibu catat ini udah enggak ibu ragukan lagi nih. Mudah-mudahan jangan lupa ya. Yang masih belum bersuara itu ibu ragukan. Ya. Coba masih ada contohnya? Enter. Bawah. Ya ini makin lama makin mudah harusnya. Ini puisi lagi. La ta'jabi ya Salma min rajulin dhahikal masyibu bi ra'sihi fabaka. Hei Salma, jangan heran loh, laki-laki itu kalau tertawa uban di kepalanya dia menangis. Di mana terjadinya? Di mana terjadinya? Jawab itu. Nggak usah panjang loh. Di mana terjadinya? La ta'jabi ya Salma. Jangan heran wahai Salma, laki-laki itu bila tertawa uban di kepalanya, dia menangis. Bila tertawa uban di kepalanya, dia menangis. Di mana terjadinya? Al-masyibu. Tertawa. Ya. Dahikal masyibu. Bisa pada dahika, bisa pada masyibu. Nah, seperti yang tadi ya. Tidak usah diulas sekarang. Berarti dahika ini berlawanan dengan apa ini? Pengganti apa dahika ini? Dahika ini pengganti apa? Nabata. Nabata, betul. Jadi la ta'jabi ya sama min rajulin nabata al-masyib birasi fabaka, betul. Ya. Jadi pada dahika sudah pasti tasrihiyah, tabaiyah. Kalau pada masyib sudah pasti isti'arah apa? Makniyah. Iya. Masyib apa? Masyib Isim ya. Apa Hamdi? Isim jamid Ustazah. Isim jamid. Ya, kenapa? Terbuat dari masdar mimi. Masdar yang terbuat yang diawali dengan mim. Mahya, mamat, masyib, ya. Dia masdar itu apapun bentuknya tetap jamid. Bentar ya. Silakan. Jadi dahika ini ciri-ciri dari manusia.
satu persatu ingin saya bahas, tapi waktu tidak mengizinkan. Coba yang berikutnya. Ini sudah ini ya. Tidak usah kita bahas lagi. Ulaikal ladzina ishtarau dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum. Terjadinya di mana dulu? Ishtaru ad-dalalah. Berarti mesti 2 kali. Pada ishtaru bisa, pada ad-dalalah bisa. Ini sudah dibahas, lihat catatan lagi. Yang ke-9. Rahimallahu imra'an al-jama nafsahu bi'ibadiha an syahwatiha. Kalau ingin disayang Allah ya, Allah hanya menyayangi seseorang al-jama yang mengekang nafsunya dengan cara menjauhkannya dari syahwatnya. Nah, terjadi pada al-jama nafsahu. Mengekang. Yang dikekang biasanya apa? Hewan. Ya hewan, kuda yang dikekang biasanya. Nah, jadi di sini pengganti apa dia? Harusnya ini Allah menyayangi seseorang yang mengendalikan, ya, yang mengendalikan nafsunya, bukan mengekang harusnya. Tapi karena dia harus stop, dikekang, ya, karena dia dikendalikan. Bagus. Jadi di sini persoalannya antara mengendalikan dengan al-jama. Al-jama itulah yang musyabahnya. Lanjutkan nanti pembahasannya. Yang belum paham hari ini tanya kepada yang sudah paham ya. Kalau pada nafsahu, al-jama nafsahu, kok nafsu dikekang berarti nafsu itu kayak apa dong? Kayak Hewan. kuda, hewan. Ya, jas makniyah. Ya. Ini yang abang aja nih. Taral khabaru fil Madinah. Ini juga 2 kali. Berita sudah berterbangan di kota. Bisa pada tara. Pengganti apa? Penggantinya ini ya antum harus kosakata ini. Tara al khabaru fil Madinah. Berita itu sudah berterbangan di Madinah. Berarti tara pengganti apa? Intasyar. Intasyara. Kalau pada khabar kada ada kata tara, apa yang sesuai dengan tara? Toir. Toir. Jadi toirnya yang musababinya. Musababinya dibuang, tinggal ciri-cirinya. Ya. Ra'aitu jibalan tamkhurul obab. Aku melihat gunung membelah laut. Nah, ini agak susah juga, akan saya jelaskan. Ini yang membelah itu, gunung tidak mungkin membelah laut. Gunung statis. Jadi ini sini, aku melihat kapal besar bagaikan gunung yang membelah bumi ini. Jadi jibal di sini adalah musyabah bih. Jadi dia sebetulnya ingin menceritakan ada gunung yang besar, ya. Ada kapal yang besar, ya. Jibal, aku melihat kapal yang bagaikan gunung. Bukan melihat gunung bagaikan kapal ya, aku melihat kapal yang bagaikan gunung besarnya membelah bumi. Mana yang melarang jibal dari hati yang sebenarnya membelah ombak, Ya, masih ada, coba, masih ada? Ya, cuma 10 menit lagi. Oh ini udah, lanjut, kita satu lagi. Oh, dah. Ini istiarah tamsiliyah udah kita bahas ini. Ingat istiarah tamsiliyah itu apa? Lupa? Peribahasa. Peribahasa. Ya. Pedang kembali ke sarungnya udah kita bahas ya. Singa kembali ke hutannya. Sudah, Hamdi? Sudah, Ustazah. Sudah, ya. Kata jahizah qaula kula khatib. Sudah? Si jahizah itu nama seorang perempuan di Arab yang suka memotong pembicaraan orang sehingga dia digelari melekat di sebuah peribahasa Arab. Nah, kalau ada orang Indonesia seperti itu bisa digelari dengan jahizah. Kata jahizah qaula kula khatib walaupun namanya bukan jahizah. Ya.
qabla rima itu melalukan ain juga sudah. 4 dah belum? Anta tarkumu alal ma'i. Oh ya, kalau isti'arah tamsiliyah itu ujiannya antum adalah ketepatan untuk siapa ditujukan puisi ini. Jangan ditujukan ke tempat yang salah. Misalnya, anta tarkumu alal ma. Kamu bagaikan mengukir di atas air. Tidak bisa ditujukan ini kepada seseorang yang sudah gigih untuk mempertaruhkan jiwanya mencapai cita-citanya. Tapi ini ditujukan kepada seseorang yang kerjanya goyang-goyang kaki saja, tapi dia butuh kesuksesan. Itu dalam kurung keterangannya. Ini dalam ujian juga nggak ditulis ya dalam kurung ini. Ini dikatakan qaul liman yulihu fi sya'nin la yumkil husul minhu alal ghayah. Ditujukan kepada seseorang yang memimpikan hasil sesuatu yang tak mungkin dicapainya. Kita katakan anta tarkumu alal ma. Kau mengukir di atas air. Ya, habis ya? Habis? Habis ya? Ini PPT-nya. Iya, Prof. Habis. Ya. Dah. Kemudian tutup, saya akan kasih penutup sedikit ya. Nah, saya sudah ajarkan itu apa namanya majas mursal yang 8. Majas mursal. Kemudian juga sudah mengajarkan, melatihkan tadi isti'arah karena itu yang paling parah ya. Isti'arah sudah saya latihkan. Nah, dan tidak ada waktu lagi untuk menjelaskan. Kemudian saya ada catatan yang tertinggal bahwa tidak selamanya pula yang mirip dengan isti'arah itu isti'arah. Misalnya gulung tikar, ya itu namanya kinayah. Itu antum belum belajar ya kinayah, tapi ini termasuk bahan ujian. Tidak banyak kok. Kinayah. Apalagi menggantungkan sarung bola. Sarung apa itu kalau petinju tidak main lagi? Apa namanya? Samsak. Sudah menggantungkan sepatunya. Kalau pemain bola sudah menggantungkan sepatunya, berarti dia tidak main lagi. Itu namanya kinayah. Panjang tangan. Nah, itu kinayah. Jangan antum masukkan urainya. Patah hati. Jangan diserupakan hati dengan kayu. Ini enggak ya, patah hati itu ada istilah orang yang broken heart. Roti buaya. Simbol roti buaya simbol apa? Kesetiaan. Nah, ya, itu berbagai suku, berbagai macam pula tafsirannya ya. Yang jelas itu semiotik ya, tanda. Kalau bagi orang Betawi itu lambang kesetiaan. Walaupun belum pernah diteliti benarkah buaya itu setia. Belum ada, saya yakin belum ada yang meneliti. Cuma entah kenapa menjadi dia simbol roti buaya untuk orang. Tapi di Lampung itu dia simbol kejahatan karena perompak kapal ya. Di situ si buaya disimbolkan menjadi penjahat. Apa ya? Nah, ya macam-macam. Sekarang ada lagi, itu gelar ya, itu namanya kinayah ilmu yang itu namanya bahasa kinayah ya. Buaya darat. Apa buaya darat? Halo? Buaya darat itu tidak istiarah ya, nanti antum bingung. Buaya darat itu kinayah, yaitu suatu sifat melekat kepada seseorang yang sifatnya sama dengan yang diceritakan itu. Nah, antum tahu buaya darat itu apa? Adalah laki-laki yang suka mencari mangsa, menipu, itu buaya darat. Tapi kalau
air mata buaya apa? Itu semiotik juga. Air mata palsu. Ya, iya biasanya untuk perempuan ya, dia menangis untuk mencapai apa yang diinginkannya. Ya. Kalau lidah buaya itu tidak ada gaya bahasa, itu tanaman untuk penyubur rambut ya. Itu tapi pakai buaya-buaya juga. Kalau di Arab ada yang tidak ada di Indonesia, ada kinayah itu namanya naumud duha. Naum itu penidur padahal sudah duha, sudah waktu duha. Dia kalau ada di grup ini sudah siang masih ngorok, masih tidur, itu namanya si naumud duha. Melekat gelar itu namanya kinayah. Ya. Untuk perempuan ada juga namanya naimul kafaini. Kafaini itu apa? Telapak tangan. Naim, apa naim? Suara apa naim? Lembut. Jadi telapak tangan. Oh, huwa naimul kafain. Tangannya lembut. Biasanya itu anak manja. Tidak mau masak, tidak mau ini karena tangannya lembut terus. Ya, seperti antum ini mungkin tidak naimu apa namanya? Kafain ya. Biasanya kalau laki-laki Arab tuh lihatnya kalau telapak tangan perempuan itu licin, itu berarti pemalas. Ya, naimun. Tapi sekarang tidak bisa jadi ukuran. Sekarang kan main pesan-pesan makanan ya, nak? Pakai apa? Online. Ya, tidak pernah motong bawang, nggak pernah motong jahe, cabai, ya. Baik. Selesai ya. Jadi batas ujian antum adalah sampai bayan, semuanya bayan ya. Dari tasbih, isti'arah, majaz, terakhir kinayah ya. Kinayah. Tasbih dini, tasbih ya ada beberapa sih yang kelengkap. Nah, nanti PJ saya arahkan menyusun laporan kuliah. Nanti saya kuliah pertama apa, kuliah ini kedua. Mengapa saya tidak taat kepada aturan? Karena di saat antum tidak tahu, bingung, saya mengulang lagi. Harusnya tidak diulang. Masa bodoh, antum cari sendiri. Tapi saya nggak tega, saya ulang lagi. Jadi pertemuannya harusnya udah ganti materi, saya ulang lagi. Ya. Tapi nanti PJ tolong nanti dibuat sesuai dengan nih, semua kelas sama ya. Yang pertama apa, kedua apa, sampai 16 kali pertemuan. Ya. Nah, cukup ya 16.30 selesai perkuliahan kita. Siap, jangan sampai terlambat ya minggu depan. Antum ke KL kemana ya? Antum ada cara ke KL kan? Ada, Ustaz. Yang ke Bali ya? Belum Ustazah, ini angkatan 21 Ustazah. Oh, bukan anti ya? Bukan angkatan anti. Yang KKL tahun ini angkatan 20 Ustazah. Oh, angkatan 20. Oh, iya. Ya. Ustazah, afwan. Ya. Untuk soalnya itu uraian semua atau gimana sih? Nah, karena ini antum hafal yang tadi, syubyabi yang ini nanti ada di ini objektivitas ya, apa namanya, pilihan-pilihan ganda, ya, pilihan ganda. Saya khawatir kalau essay memang bagus, tapi kalau 5-5-nya salah, tidak ada pegangan. Tapi kalau soalnya banyak, di nomor 1 salah mungkin bisa dibantu nomor 2, nomor 3 ini. Yang jelas antum pahami konsep-konsepnya. Ya. Ya, Ustazah. Ya, udah kelas. Tidak ada lagi pertanyaan? Apa Ustazah izin bertanya? Dewi Lasmi. Untuk ujiannya di jam 2 atau seperti waktu offline minggu lalu Ustazah? Ya,
Ya, makanya antum harus pintar-pintar membagi waktu, jangan terlambat. Ya, jadi sejam jadinya. Harusnya kan 100 menit ya. Tapi memang yang biasa 1 jam selesai. Saya siapkan 100 menit, 1 jam udah keluar, sudah selesai. Karena ada 2 kemungkinan. Ada yang satu betul-betul dia udah pintar, ada juga apa namanya? Hitung kancing baju katanya ya, kata orang itu ya. Nomor 1 A, nomor 2 B, nomor 3 A, B. Apa namanya itu? Diurutnya aja gitu, tanpa membaca soal. Dia juga cepat selesai, ya. Nah, yang ketiga, nyontek kiri, nyontek kanan. Bagi saya jangan seperti itu. Belajarlah dulu ya. Baik, masih ada? Izin bertanya, Ustazah. Ya. Istilah masyahah, mujarodah, mutlaqah. Enggak. Itu keluar juga nggak, Ustazah? Tidak. Ya, Anda. Tidak. Ya. Baik, Ustazah. Ya. Yang penting kalau konsep antum salah, nih, misalnya kalimat ini saya tulis syubbiha titik-titik, syubbiha ini dengan ini. Syubbiha apa? Misalnya ya, apa tadi? Dahikal masyibu bira'sihi fabaka. Oke, ya. Apa tadi artinya? Dahikal masyibu, tertawa uban di kepalanya, dia menangis. Ya. A. Isti'arah tasriyah, ya enggak? Ya kan? B. Isti'arah makniyah, ya kan? Dua-duanya ada di dalam ya. Terus C. A, B salah. D, A, B betul. Antum pilih mana? Saya ulang sekali lagi. Dahikal masyibu birasihi fabaka. Ya. Nah, nanti saya garis di situ. Dahikal masyibu birasihi fabaka itu di dalam kalimat tersebut A apa namanya, misalnya ya, A isti'arah tasrihiyah. Ada nggak di situ isti'arah tasrihiyah? Ada. Nah, isti'arah makniyah? Ada. Saya tulis C. A, B salah. A, B betul. Antum pilih mana? Pilih A, pilih B, apa pilih D? D. Nah, D ya. D. D betul 100%. Tapi kalau antum pilih salah satu aja, tentu dibagi 3 ya nilainya. Misalnya kalau 10 nilainya berarti 2,5. Kalau satu aja jawab. Hanya antum kuasai. Ya. Misalnya yang tadi, ilaik inna ma'i syahab. Ya. Nyah kau, aku sudah bersama awan. Isti'arah tasriyah ada enggak? Ada. Isti'arah makniyah. Terus saya bikin bapak lain mana yang tepat. Itu antum tulis. Enggak selamanya berakhir AB betul, AB salah ya. Belajar yang baik ya. Semoga lulus. Nah, mungkin kalau esai 1 ya untuk penguncinya betul mengerti enggak nih mahasiswa saya ini. Saya misalnya saya bikin 1 saja uraiannya. Tuh. Khalas? Ila liqa. Udah bikin kolak belum? Belum, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, Ustazah. Ya.